Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muhammad Thorik atau Kang To. Masih dalam Balagh Posonan atau Balagh Ramadan, melanjutkan kitab Usyam pada Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disyarih oleh Minhajul Qawim. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab Usyam tentang apa itu puasa, pengertiannya secara lughatan wa istilahan. Kemudian kapan wajibnya puasa, sebab apa yang menyebabkan wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjut pada qauluhu walisihhatis shaumi syurutun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Qala walisihhatis shaumi syurutun. Walisihhatis shaumi lan iku tetep kedue. Walisihhatis shaumi lan iku tetep kedue sahe puasa. Syurutun utawi pira-pira syarat. Al-awalu kang pertama iku an-niyatu niat likulli yaumin kedue saben-saben dina. Wajib lan wajib apa atabitu nginepaken niat fil fardhi ing dalem poso fardu dunan nafli ora puasa sunnah. Fatu dziu mongko nyukupi hu ing shaim apa niyatuhu niyate shaim qabla zawali sadurunge lingsire srengenge. Wajibulan wajib apa at-ta'yinu nertemtokaken niat aidon hale malih dunal fardiyati sak liyane nyebutaken fardu fil fardi ing dalem puasa fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Walisihhatis shaumi syurutun, yaitu tentang syarat sah puasa. Berarti ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang menjadikan puasa itu disahkan, sehingga dianggap orang itu sudah gugur kewajibannya. Kewajiban yang pertama adalah, atau syarat yang pertama adalah niat. Sebagaimana dalil asalnya innamal a'malu bin niat, bahwasanya sahnya amal itu menggunakan niat. Nah, niat itu apa sih? Kita akan kembali pada ta'rif niat. Mengingat ta'rif niat, niat itu kalau secara bahasa lughatan itu al-qasdu, menyengaja. Kalau secara istilah fuqaha, an-niyatu huwa qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan awal pengerjaannya. Itu niat. Nah, dalam setiap ibadah, niat ini memegang peranan penting. Ya, entah itu sebagai yang mengesahkan atau hanya sebatas sebagai untuk tahsirus shawab atau sebagai penyempurna menghasilkan pahala. Cuma secara umum semua ibadah yang dilakukan oleh mukallaf itu membutuhkan niat sebagai syarat sahnya. Berbeda dengan niat pada ibadah umumnya yang dibarengkan dengan awal. Untuk puasa ini termasuk kategori mustasnayat atau yang dikecualikan. Di sini bahwasanya niat puasa itu harus pada malam hari. Makanya tadi watajibu at-tabitu fil fardi dunan nafli. Bahwasanya untuk puasa fardu, karena kita bahasnya Ramadan, maka diwajibkan tabyitul niat, menginapkan niat mulai dari ghurubus syamsi atau mulai dari waktu maghrib, terakhirnya kapan? Sampai dengan waktu imsak. Kok enggak tulu'ul fajri? Karena itu terlalu mepet, terlalu riskan. Makanya saya lebih memilih bahwa niat ini mulai dari ghurubus syamsi atau maghrib sampai dengan imsak. Karena imsak ini adalah ijtihad dari ulama Indonesia sebagai akhir dari waktu sahur. Karena ketika kita menggunakan perhitungan falakiyah dalam menetapkan jadwal sholat,
maka itu biasanya ahli falak kebiasaannya itu menambahkan ikhtiyat atau kehati-hatian sehingga waktu sholat yang dijadwal itu sudah dimundurkan dari yang seharusnya. Nah, makanya untuk kehati-hatian dalam puasa itu kemudian diberilah waktu imsak, sehingga kita niat usahakan sebelum imsak berakhir atau sebelum datangnya waktu imsak. Karena kalau dibarengkan dengan awal tulu'ul fajri malah tidak sah. Ini untuk puasa fardu. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kebolehan niat itu sampai dengan qabla zawal. Berarti seumpamanya Anda ingin puasa Senin Kemis atau mungkin puasa sunnah yang lainnya, kok malamnya lupa niat, itu masih boleh Anda niat nanti paginya atau pas Anda ingat, dengan syarat satu, yaitu belum zawal atau belum zuhur. Yang kedua, Anda belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau umpamanya Anda jam 7 sudah sarapan, kemudian jam 8 niat puasa sunnah, yaitu tidak diperbolehkan karena Anda sudah melakukan hal yang membatalkan puasa. Kecuali kalau Anda lupa. Ini ada pendapat ulama yang mengesahkan, kalaupun Anda lupa, Anda sudah makan paginya, kemudian jam 9-nya niat. Umpamanya Anda jam 7 sarapan, jam 9 Anda ingat, ini kan hari Senin. Padahal Anda biasanya kalau Senin itu puasa. Maka ini ada ulama yang mengesahkan, tapi dengan syarat bagi orang yang membiasakan. Kalau Anda yang nggak biasa tetap tidak disahkan. Karena ini kan sebagai istilahnya itu supaya orang itu tetap menjalani istiqomahannya, supaya ibadah ini tetap kontinu. Nah, itu niat. Kembali ke niat fardu. Dalam puasa Ramadan diwajibkan tabyitun niat atau istilahnya menginapkan niat. Yaitu niat pada malam hari, mulainya kapan? Mulai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari atau waktu maghrib, sampai dengan tulu'ul fajri atau keluarnya fajar. Cuma untuk saya itu lebih memilih sampai pada waktu imsak dalam rangka kehati-hatian. Karena kita nggak tahu tulu'ul fajrinya itu kapan, nggak tahu, pastinya nggak tahu. Karena kan kita di Indonesia ini menggunakan perhitungan semua. Kalau perhitungan itu perkiraan, sedangkan tanda fisiknya kan kita nggak pernah lihat. Kemudian niat ini untuk puasa Ramadan, karena kita madzhabnya Syafi'iyah, bahwasanya diwajibkan untuk niat puasa setiap malam selama bulan Ramadan. Berbeda mungkin dengan madzhab yang lainnya. Contohnya madzhab Malikiyah yang cukup satu kali niat pada awal Ramadan untuk 1 bulan. Itu sudah mencukupi inggal Maliki. Ulama-ulama Syafi'iyah itu mensunahkan atau menganjurkan supaya kita niat 2 kali. Yaitu niat menggunakan madzhab Syafi'iyah sebagai madzhab utama kita, dan juga niat menggunakan madzhabnya Malikiyah. Nah, tujuannya apa? Ya, ini kan kemarin ramai dibahas, sah nggak Kang niat kayak gitu. Jadi kalau dalam Syafi'iyah memang kalau kita konsisten, ya maka niat ala madzhab Malik ini tidak akan diperbolehkan. Dalam artian kalau kok umpama sampean ada 1 hari yang lupa tidak niat, maka secara disiplin madzhab Syafi'i puasa Anda tidak sah. Tapi walaupun seperti itu, dalam Syafi'iyah sendiri itu tetap dianjurkan. Makanya di qauluhu likulli yaumin lidhahiril khabar al-ati wa li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Kenapa kok madzhab Syafi'i menganjurkan, mewajibkan niat pada tiap malam? Karena setiap hari itu adalah ibadah mustaqillah atau ibadah yang mandiri, sehingga membutuhkan niat yang berbeda-beda. Makanya fa inna wa awwal lail fa inna wa awwal lailatin min Ramadan syaumas sahri kullihi lam yakfi li ghairil yaumil awal. Kalau umpamanya ada orang niat pada malam pertama bulan Ramadan, niatnya itu niat puasa 1 bulan penuh gitu. Niat ingsun poso bulan Ramadan 1 bulan penuh. Nah, itu tidak sah kecuali hanya untuk hari yang pertama. Tetapi walaupun seperti itu, lakin yang bagi lahu dzalik, alasannya liyahsulahu sawabu shaumi Ramadan.
innasya an-niyat fi ba'di ayyamihi indal qail bi anna dzalika yakfi. Tetapi walaupun menurut Syafi'iyah tidak sah, tapi dianjurkan yang bagi seyogjanya. Berarti seyogjanya orang itu selain niat harian, maka pada awal Ramadan itu langsung niat puasa keseluruhan. Niat puasa keseluruhan. Supaya apa? Supaya umpamanya kok dia lupa niat pada satu hari Ramadan, dia tetap mendapatkan pahala puasa 1 bulan penuh. Atau mungkin dia meninggal sebelum Ramadan berakhir, dia tetap mendapatkan, harapannya dengan niat di awal 1 bulan penuh, harapannya pahala Ramadan ini dia dapatnya utuh, walaupun pada prakteknya dia enggak sempurna, ada hari yang ditinggalkan karena lupa niat, atau mungkin dia meninggal pada pertengahan Ramadan. Nah itu makanya bagi saya pribadi, memang saya melakukan 2 kali niat. Yang pertama ya niat ala Syafi'iyah, yang kedua ya tadi taklidan li Imamil Malik, yaitu taklid kepada Imam Malik dalam bab niat. Tapi walaupun seperti itu, bagi yang tidak begitu yakin sah enggaknya taklid dengan Imam Malik, maka dianjurkan atau bahkan nanti ketika selesai Ramadan, kalau umpamanya memang ada 1 hari yang Anda lupa niat, ya tetap diqodho. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan, tidak mayaribuk ila mala yaribuk. Kalau Anda ragu, ya tinggalkan. Jadi ini fatwa ini hanya bagi mereka yang memang yakin. Ya. Kalau Anda meyakini kebenaran fatwa ini, bahwasanya cukup dengan taklid niat pada Imam Malik, puasa Anda yang lupa niat itu sah, ya maka silahkan. Toh ada yang bertanggung jawab. Jadi enaknya itu seperti itu. Ya. Ada yang bertanggung jawab mengesahkan, ya itu udah lepas, sampean ikut nggak masalah. Tapi kalau sampean nggak yakin atau masih ragu, ya sudah seperti biasa saja. Kalau lupa niat, ya anggap saja puasanya tidak sah, nanti diqodho. Tapi untuk taksilus sawab, insya Allah karena kita sudah puasa niat puasa di awal Ramadan 1 bulan penuh, nah itu insya Allah pahala kita itu udah dihitung penuh, walaupun ada 1-2 hari yang mungkin lupa niat. Nah itu polemik tentang niat itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan, karena memang itu perbedaan madhab. Kalau perbedaan madhab, yaitu silakan Anda pilih. Umpamanya kok tetap kalau ada yang memfatwakan boleh mengikuti Imam Malik, walaupun hanya dengan niat taklidan seperti itu, walaupun nggak tahu syarat rukun atau batalnya puasa ala Imam Malik, ya silahkan diikuti. Yang penting ada yang berfatwa, ada ulama yang mengatakan itu boleh, ya maka tidak masalah. Tapi al-mu'tamad inda Syafi'i, yang mu'tamad menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, bahwasanya niat itu wajib dilakukan pada setiap malam. Berarti tiap malam dalam bulan Ramadan itu sampai niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat bulan Ramadan. Jadi semuanya wajib disebutkan, ditakyin Ramadannya. Untuk fardiyahnya enggak disebutkan, enggak masalah. Umpamanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, enggak masalah. Umpamanya enggak usah kasih fardhon lillahi ta'ala juga enggak masalah. Karena yang namanya puasa Ramadan itu pasti fardu, tidak mungkin ada puasa Ramadan yang sunnah. Kemudian asani utawi kang nomor loro. Asani utawi kang nomor loro iku al imsaku ngeger anil jimai saking jima amdan secara sengaja, amdan kelawan sengaja. Yang kedua yaitu tidak melakukan jima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Kalau malam yaitu sudah jelas tidak bermasalah. Karena kalau untuk yang pagi itu atau yang pada siang hari bulan Ramadan, siang itu berarti mulai tulu'ul fajri sampai dengan ghurubus syamsi, mulai fajar kemudian sampai menjelang atau sampai kentong maghrib. Nah itu siang hari itu mulai dari situ. Berarti bukan siang hari itu duhur-duhur yang enggak, pagi pun sudah masuk kategori nahari Ramadan. Nah jima ini tidak diperbolehkan atau bisa membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Sengaja kemudian tahu tentang keharaman jima dan dilaksanakan di siang hari bulan Ramadan. Ini termasuk mufsidus shaum atau muftirus shaum. Kalau nggak sengaja nggak batal. Atau mungkin lupa. Ya biasa mungkin pengantin baru lupa. Nah, biasanya pagi-pagi itu jima,
ternyata lupa kalau ini sudah masuk bulan Ramadan. Kalau disengaja ya membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja atau mungkin ada unsur lupanya, ya maka itu tidak membatalkan. Baik itu keluar mani atau tidak, kalau terjadi yang namanya jima, dukhulul hasyafah ilal farji, itu maka puasanya batal. Nah, kemudian wa anil istimnaati, lan nyegah saking ngetukaken mani kelawan sengaja. Kemudian yang ketiga atau masih masuk dalam ranah yang kedua, masih dalam al-imsak anil jimai amdan. Nah, disamakan dengan itu wal istimnaati, dan juga mencegah dari sengaja mengeluarkan mani, atau kalau bahas sekarang itu melakukan onani atau masturbasi. Nah, itu jelas sangat dilarang. Dalam artian itu membatalkan, termasuk mufsidus shaum atau muftirus shaum, hal yang membatalkan puasa. Istimna itu berarti ada unsur kesengajaan. Makanya dikecualikan al-ikhtilam. Kalau ikhtilam itu tidak membatalkan, karena kan yang namanya orang mimpi itu kan nggak bisa mengendalikan, tidak bisa mengatur apa yang dia mimpikan, tidak bisa mengatur kejadian dalam mimpinya. Makanya kalau orang siang hari bulan Ramadan tidur, kemudian tiba-tiba dia mimpi keluar mani dan beneran pas bangun keluar mani, maka ya tidak batal. Karena biguiri ikhtiyarihi, tidak ada unsur kesengajaan, toh ngimpi. Tapi bagi mereka yang tolabu khurujil mani, atau sengaja atau berusaha memancing dirinya ya dengan media apapun, entah itu haraman atau halalan. Halalan berarti mungkin dibantu dengan istrinya, atau kalau haraman ya usaha sendiri, mungkin dibantu dengan yang lainnya. Nah, itu tetap membatalkan. Bifikrin au binadrin au bimubasyaratin, itu kalau memang ada unsur tolaknya, ada unsur kesengajaan ingin mengeluarkan mani, maka batal. Itu mutlak batal. Kalau ada kesengajaan itu mutlak batal. Nah, itu al-istimna. Berarti kalau ada unsur kesengajaan, maka secara otomatis batal. Ini mutlak. Mazhab Syafi'iyah mutlak, tidak ada perbedaan pendapat masalah keluar mani membatalkan puasa. Tapi asalkan keluarnya ini disengaja, entah itu dikeluarkan sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain. Nah, itu pokoknya kalau dia memang niatnya pengen mengeluarkan, entah itu dengan atau biyadihi atau bil fikroti, membayangkan, atau dengan binadhari atau dengan melihat, tapi memang dia yakin dengan hal itu dia bisa mengeluarkan maninya, ya maka batal. Kecuali kalau memang tidak ada kesengajaan, contoh lewat, kemudian lihat sesuatu, syahwatnya memuncak, kemudian keluar mani, padahal dia nggak biasa seperti itu, ya maka ini nggak batal. Atau dia berimajinasi, kemudian bablas, nah dia keluar mani, ya maka nggak batal. Tapi kalau memang dia sengaja berimajinasi, dan dengan imajinasi itu dia berusaha untuk mengeluarkan mani, ya maka walaupun hanya sekedar imajinasi, tidak ada pekerjaan secara nyata, tapi kalau sampai keluar mani, ya maka tetap membatalkan. Nah, itu al-istimna. Wa anil istimna ilan ngeker saking sengaja ngetokaken mani. Nah, itu untuk salah satu dari muftirat. Aslinya kan syaratnya cuma dua, yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua tarkul muftirat. Cuma untuk di kitab ini langsung dijelentrehkan atau dijelaskan, dijabarkan satu persatu. Sampai di situ dulu, yaitu sampai pada asani al-imsaku al-jima'i amdan, ngeker saking jima sengaja, wal istimnaati lan ngeker saking ngetokaken mani. Berarti ngetokaken mani itu ada unsur kesengajaan, ya. Berarti kalau nggak sengaja, entah itu ikhtilam atau yang lain, intinya tidak ada kesengajaan. Nah, itu kalau keluar mani tidak akan batal. Makanya bahasa istimna'ah itu ada unsur tolabnya. Makanya kalau diterjemahkan atau diartikan, takrif istimna' itu tolabu khurujil mani, sengaja mengeluarkan mani, mengusahakan untuk keluarnya mani. Entah itu biyadihi au biyadi khalilatihi au bifikrihi au binadharihi, itu semuanya membatalkan kalau ada unsur tolabnya. Nah, sekian dulu untuk kelanjutannya.
akan kita sambung pada kesempatan yang lain insya Allah Ta'ala. Sekali lagi saya meminta masukan dan juga kritikan terutama bagi para ahli untuk perbaikan, terutama untuk diri saya sendiri dan juga umumnya bagi pemirsa channel saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima, dan juga tidak lupa di tengah pandemi kita selalu mendoakan semoga virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkumpul, bisa saling bersilaturahim dengan saudara-saudara kita sebagaimana biasanya, bisa berjamaah di masjid lagi seperti biasanya tanpa takut dengan adanya pandemi corona. Dan jangan lupa tetap selalu di rumah, jangan keluyuran dulu selama pandemi corona, kecuali kalau memang ada hal yang perlu untuk dilakukan di luar. Selebihnya tetap di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.